nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Saudara-saudari, hari ini saya sendiri, Father Rudolf Johannes, selaku pembaca firman dan pemberenungan Anda. Selamat mendengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 13 ayat 22 hingga 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikitkah orang yang diselamatkan?" Yesus menjawab kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicempakkan keluar. Dan orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Saudara-saudari, kata-kata atau pengajaran Yesus hari ini, berusahalah memasuki pintu yang sempit, menyadarkan kita bahwa Yesuslah sebenarnya pintu yang sempit itu. Pintu masuk ke hidup yang kekal di surga. Namun realiti hidup kita manusia di dunia ini mempunyai reaksi atau respon yang berbeza-beza. Saya teringat satu peristiwa lawatan atau kunjungan orang sakit di hospital, di mana saya sempat bercerita dengan seorang pesakit kanker paru-paru tahap 4, di mana di dalam sharingnya, saudara-saudari, dia mengungkapkan penyesalannya karena selama ini dia tidak pernah peduli dengan soal iman dan Tuhan, sehingga dia tidak pernah ke gereja, walau dia seorang Kristen Katolik dan perkawinannya sudah diberkati. Dia sering sibuk dengan pekerjaannya dan mengambil minuman alkohol dan merokok dengan tidak terkawal, sehingga akhirnya dia disahkan
kanker paru-paru tahap 4 oleh dokter. Dia sempat mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan mungkin inilah pembalasan Tuhan bagi saya, karena selama ini saya telah membelakangi Tuhan. Nah, saudara-saudari, apakah Tuhan membalas? Atau semua itu karena kecuaian dan kelalaian kita, dan kita menuai apa yang kita tanam dan lakukan. Nah, satu peristiwa yang lain, saudara-saudari, saya bertemu dengan seorang penggiat politik, dan setelah puluhan tahun di dunia politik, akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan periuk nasinya selama ini dan memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, karena menurutnya selama ini, karena kerjanya ini membuat dia jauh dari Tuhan dan kurangnya, saudara-saudari, masa bersama keluarga dan masa untuk Tuhan dalam hidupnya. Dan dia ingin mau membayar atau menebus kembali selagi Tuhan memberi masa, waktu, dan peluang bagi dia. Dan sekarang, saudara-saudari, dia begitu gembira di dalam pelayanannya di ladang Tuhan. Nah, saudara-saudari, Yesus sendiri adalah pintu sempit, namun pintu yang senantiasa terbuka. Adakah kita mau masuk pintu yang sempit itu atau tidak? Itu adalah pilihan kita. Apakah pilihan kita, saudara-saudari? Mari kita fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.